ke pihak terkait, ini kalau bisa fokus juga ke hutang. Kalau bisa dijelaskan apakah itu hutang pribadi atau hutang perusahaan ya? Baik, terima kasih. Silakan. Ya, terkait Yang Mulia. Ya. Izin Yang Mulia mewakili calon Bupati Timotius Kadel, calon Wakil Bupati Dr. Muhammad Jumpah, Kabupaten Kepulauan Aru. Kami ingin menjawab beberapa persoalan. Kami fokus saja. Pertama terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kami tidak bacakan, tapi kami memberikan catatan sedikit bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan negatif legislator dan bukan positif legislator, seperti yang didalilkan pemohon pada angka 19 perbaikan. Firman, mic-nya bisa didekati dikit. Baik, Pak Dr. Yusnek, kami mohon maaf. Ya, oke. Selanjutnya, jadi kami menegaskan saja bahwa Mahkamah Konstitusi saat ini masih merupakan negatif legislator, bukan positif legislator. Kemudian terkait eksepsi kedudukan hukum legal standing pada halaman 8 dan 12, 8 sampai 12, sebagaimana kami kutip dari Yang Mulia sering sampaikan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, bahwa harus ada alasan yang jelas yang dapat meyakinkan Mahkamah memang dalam proses penetapan hasil pemilu kada dilakukan oleh terdapat kesalahan dan kelalaian yang bersifat TSM. Selebihnya kami anggap dibacakan. Kemudian terkait dengan eksepsi obscur libelli. Terkait dengan pasal 8 ayat 2 dengan pendekatan positif judicial restraint yang kami garis bawahi, sepatutnya yang dipersoalkan oleh pemohon hanyalah seputar kesalahan perhitungan suara yang mana memang tidak sama sekali dijelaskan dalam posita permohonan pemohon. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalaupun pendekatan kuat non pemohon Mahkamah Konstitusi diminta lebih progresif, namun permohonan yang diajukan tetap kabur karena tidak konsisten dalam menguraikan kapasitas pihak terkait dalam konteks hutang, terutama pertanggungjawaban PT, di mana kami menyebut dalam konteks corporate liability. Semula dalam Romawi angkat 4 perbaikan permohonan yang mendalilkan PT PDP merupakan perusahaan yang dipinjam, namun kemudian tiba-tiba pada angka 4 Romawi 14 perbaikan, pemohon mendalilkan PT PDP merupakan perusahaan yang dipinjamkan oleh saudara Tika. Di sini terdapat dalil yang tidak konsisten dan tidak jelas, termasuk inisial-inisial yang digunakan Yang Mulia, TK, PT PDP, HYS. Ini seperti pengungkapan perkara pidana, padahal kami ingin kejelasan tentang status apa itu PT, TK, PT PDS, dan HYS. Yang Mulia, terkait dengan permohonan, pokok permohonan halaman 16 sampai 25, secara ringkas kami ingin sampaikan terkait dengan soal perhitungan suara, tentunya berdasarkan pembuktian yang kebenarannya memang tidak dapat dibantah, secara kontrario tidak dapat disangkal oleh bukti-bukti yang ada. Kemudian dalam permohonan Romawi 4 angka 5 perbaikan, permohonan mempersoalkan salah satu tanggapan masyarakat terkait pencalonan Timotius Kadel atas nama masyarakat Victor FJ Jair yang tadi disampaikan oleh KPU, seolah-olah tidak pernah ditanggapi. Bahwa sesuai dengan fakta yang ada, justru tanggapan terhadap saudara Victor sejatinya sudah ditanggapi oleh pihak terkait dengan dokumen dan jawaban tanggapan masyarakat bukti PT3. Kemudian diklarifikasi, tertuang dalam berita acara nomor 93 BA 2024 tentang klarifikasi persyaratan calon atas nama Timotius Kadel dalam pemilihan Bupati, Wakil Bupati Kepulauan Aru pada bukti P2, dan hasil klarifikasi tanggapan tanggapan Victor dinyatakan tidak benar oleh termohon pada slide 7. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada poin yang ketiga, permohonan dalam Romawi angka 4 angka 12 perbaikan permohonan mendalilkan adanya laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan peraturan perundang-undangan nomor 12C garis miring HP garis miring Romawi 19 HMS garis miring 7 2019 bukti P4 soal pembangunan jalan Tulungatu Gora Lau Kobrar Nafar yang oleh Dinas PUPR dikerjakan oleh PT PDP. Di sini Yang Mulia kaitan dengan istilah perusahaan yang dipinjam dan kekurangan volume pekerjaan minimal senilai 4 miliar 255 juta 390 dan 309
dan diindikasikan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, ya, pihak terkait menyampaikan dalil tersebut hanyalah asumsi karena faktanya memang tidak pernah ada pinjam meminjam, apalagi keterlibatan ya dalam pembangunan Gor Laur Nafar yang dikatakan sebagai perusahaan TK. Kalaupun ada terkait dengan alur pemikiran yang diajukan oleh pemohon, semestinya ada pembuktian yang jelas menyangkut hal tersebut. Nah, dalam konteks ini PUPR, Dinas PUPR melalui Pengadilan Negeri yang memiliki kompetensi menurut pemohon untuk memeriksa mengadili adalah soal perkara hutang piutang biasa. Jadi mengenai isu tanggungan hutang sebenarnya sudah pernah disidangkan. Bahkan karena isu ini terus dikembangkan yang sejatinya tidak benar, ada putusan pengadilan pidana Negeri Dobo terkait pencemaran nama baik atas nama korban Timotius Kaidel yang dilakukan oleh terdakwa Udin Basikwai. Dalam putusan aku dikatakan yang bersangkutan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagian diatur dalam pasal 187 ayat 2 dan pasal 69 huruf C Undang-Undang Nomor 1 2012 bukti P13. Tidak adanya hubungan dan tanggung jawab PT PDP dan pihak terkait calon bupati urut nomor 2 bukan hanya tidak ada, melainkan memang sejak semula pihak terkait dalam hal ini bupati nomor urut 2 tidak memiliki hubungan dan tanggung jawab apapun yang diperlihatkan dalam proses pemilihan kepala daerah ARU tahun 2020. Jadi persoalan ini sudah ada sejak tahun 2020 dan pihak Timotius Kaidel telah berkontestasi menjadi calon bupati pada saat itu, dari mana kami buktikan pada bukti P14, di mana yang mulia tidak ada pendiskualifikasikan melalui pendiskualifikasian calon Timotius Kaidel terkait hutang melalui lembaga yang berwenang. Kemudian yang mulia yang keempat terkait dengan angka Romawi 4:14 perbaikan pemohon yang mendalilkan bahwa pokoknya ada laporan hasil pemeriksaan BPK. Bukti P4 halaman 22 menegaskan sesuai dengan keterangan HS ini merupakan kuasa dari PT PDP yang mulia. Diketahui bahwa PT PDP ini merupakan perusahaan yang mengikuti tender lelang pembangunan Jalan Tulungwatu Nafar. Dan terkait dengan siapa PDP dan status utang, kami sudah mengajukan datanya dan pihak terkait sudah meminta keterangan kepada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru mengenai hal tersebut. Maka ada berita acara nomor 700 2024, aslinya izin yang mulia nanti kami sampaikan. Ya. Ya, kemudian dikemukakan di sana bahwa PT Purna Dharma Perdana yang diinisialkan PDP itu, ya, meskipun berdasarkan akta kuasa PT Dharma Perdana tidak ada tercantum yang mulia personal liability, tanggung jawab daripada saudara Timotius Kaidel baik secara struktural, direksi, komisaris, bahkan pemegang saham yang mulia. Baik, ini, Pak Firman bisa ya, langsung petitum. Baik, yang mulia. Oh ya, terakhir yang melihat bahwa hal-hal yang terkait dengan dugaan kewajiban PT Purna Perdana dalam slide 8 sudah disetorkan pada kas daerah dan sudah dinyatakan lunas. Itu untuk bukti petitum berapa? Di slide P8 bukti PT12, PT11 buktinya yang mulia 11 dan 12. 11 dan 12. Ya, oke, petitumnya. Mengenai petitum oleh tim kami yang mulia. Mohon izin yang mulia untuk membacakan petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru nomor 663 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 01.07 WIB, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum pihak terkait Firman Wijaya dan Tina Haryaningsi Tamher. Baik, terima kasih.